Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini, saya ingin mengangkat masalah tentang peran keluarga terhadap anggotanya yang terkena stroke. Perlu diketahui bahwa peran keluarga adalah sangat penting di dalam proses penyembuhan stroke. Walaupun tidak seluruhnya benar. Tapi setidak-tidaknya di tahap awal penyandang stroke sangat membutuhkan kehadiran keluarganya. Karena seperti yang saya katakan terdahulu bahwa orang yang terkena stroke ada dua serangan sekaligus yang didapatnya. Yaitu pertama serangan fisik di mana sebagian badannya bermasalah, apakah itu lemas maupun lumpuh sebagian. Dan yang kedua adalah faktor psikis, tekanan kejiwaan. Nah, disinilah peran keluarga sangat penting di dalam menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri bagi penyandang stroke agar dia tidak terpuruk pada keputusasaan. Namun demikian, meskipun peran keluarga sangat penting terhadap pendampingan anggota keluarganya yang terkena stroke, perlu diketahui bahwa kesembuhan stroke itu sangat tergantung pada diri yang bersangkutan. Pemahaman ini harus dipahami oleh kedua belah pihak, bahwa penyandang stroke sangat membutuhkan kehadiran keluarga, kemudian juga penyandang terus harus menyadari bahwa kesembuhan stroke itu bukan tergantung pada keluarga, tetapi tergantung pada dirinya sendiri. Peran keluarga hanyalah mensupport, terutama pada bagian-bagian awal ketika pertama kali terkena stroke. Keluarga sebaiknya memposisikan dirinya seperti seni ketika memegang burung, yaitu bila burung terlalu keras dipegang maka dia akan mati. Tetapi bila terlalu longgar, maka dia akan lepas. Begitu juga ketika menghadapi penyandang stroke anggota keluarganya. Dia harus bisa mengayomi dan bisa memberikan motivasi bahwa stroke itu bisa sembuh. Bisa keluarga sendiri yang memberikan motivasi, bisa juga mengundang orang lain untuk memberikan motivasi kepada si penyandang stroke itu. Seni memegang burung itu adalah di pertengahan, tidak berada pada kedua posisi ekstrim. Di dalam posisi ekstrim yang satu adalah keluarga sangat memanjakan kepada penyandang stroke. Penyandang stroke karena mungkin status sosial ekonominya baik, maka dirawatnya dengan sangat baik. Diundangnya perawat ke rumah, kemudian tidur di ruang ber-AC, dilayani sehingga tanpa melakukan gerakan yang harusnya dilakukan. Bila itu terjadi, maka akibatnya adalah kontraproduktif. Terlalu lama di ruang ber-AC menyebabkan akan timbul kekakuan di bagian-bagian yang terdampak dari stroke itu. Ketika terjadi kekakuan, maka akan timbul stres baru dan akan muncul permasalahan baru yang akan bermuara pada terjadinya serangan stroke kedua yang akibatnya akan lebih buruk daripada yang pertama. Jadi, memanjakan penyandang stroke secara berlebihan bukannya tidak boleh, tetapi harus berhati-hati. Dan ini banyak kita jumpai di lapangan karena pemahaman dan ketidaktahuan atau wawasan yang kurang. Begitu juga di sisi yang lain, bukannya memanjakan, tapi bahkan ketakutan akan terbebani oleh anggota keluarganya yang terkena stroke. Akhirnya timbul masalah-masalah stres bagi penyandang stroke itu sendiri. Yang paling bagus adalah pertengahan, dilayani tetapi diberi motivasi. Seperti yang saya pahami, pada umumnya orang-orang yang terkena stroke di tahap awal umumnya itu temperamental.
karena mungkin pengaruh dari tekanan darah tinggi dan juga dari sebab musabab terjadinya stroke. Karena orang yang stroke itu umumnya akibat dari tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh tekanan persoalan. Tekanan persoalan itulah yang masih berlanjut ketika yang bersangkutan terkena stroke. Hal yang paling baik adalah pertengahan, di mana dilayani dengan baik, tetapi juga diberi motivasi. Sekali lagi saya sampaikan wawasan kepada keluarga yang anggota keluarganya terkena stroke maupun kepada yang saat ini sedang terkena stroke. Ketahuilah bahwa stroke itu bisa sembuh, bisa normal kembali. Cuma memang perlu perjuangan. Dan perjuangan itu adalah tergantung pada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Apakah mau sembuh kembali normal atau tidak, sepenuhnya dikembalikan kepada penyandang stroke itu sendiri. Saya kira saya cukupkan sekian untuk bagian ini, dan kita akan berjumpa lagi pada cerita-cerita stroke berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.